Kononnya orang-orang Melayu masih banyak percaya kepada benda-benda karut seperti hantu, mambang, kuntilanak, dan sebagainya. Tetapi pada lain-lain bangsa ada lain pula masa pula. Kepercayaan karut marut adalah dipuji dan dibenarkan. Tetapi apalah salahnya bagi kaum nelayan bermain ramai-ramai di pantai setahun sekali? Kalau mereka itu memotong kerbau-kerbau besar dan berjamu di pantai, maka janganlah dikata mereka itu bersemah karena hendak mengalau hantu. Sudah puas makan ikan, tentulah mereka hendak makan daging pula. Dan sudah puas bekerja penat-penat, maka tentulah mereka itu hendak bersukaria pula. Memang patut kaum nelayan bersukaria setahun sekali, beramai-ramai, berkhemah, dan berkelah di tepi pantai. Hidup mereka itu bergantung kepada laut. Pantai ialah tempat ulang-alik baginya, tempat mereka berumah tangga, tempat anak-anaknya bermain. Angin di pantai sehat, pemandangan luas, dan tepi laut sepanjang pantai timur Semenanjung ini sungguh cantik. Pasirnya putih halus dan ditumbuhi pula dengan pokok-pokok yang rendah meneduhkan. Mamat sudah 7 tahun terlepas peluang main pantai, yaitu selama dia dalam pasukan polis khas. Mustafa belum pernah sekalipun melihat tamasya itu. Dan sebagaimana beribu-ribu orang lain, maka mereka telah bersiap dengan bekalan-bekalan yang diperlukan untuk tinggal selama 1 hari 1 malam di pantai. Banyak sumbu pokok ini di sebelah pantai timur ya, Mamat, kata Mustafa sedang mereka itu mencacak tiang-tiang khemahnya di bawah sebatang pokok jambu golok. Orang sini kata jambu ketereh, sahut Mamat. Orang Pulau Pinang kata gajus. Ada pula yang kata gajus, kata pula Mustafa. Jadi buah yang biji di luar itu ada 4 namanya. Mamat bertanya. Dan bukan biji sebarang biji, kata Mustafa. Harganya mahal, lemak dan minyaknya jadi makanan yang baik. Dan pucuknya sedap dibuat ulam, dicolek dengan budu. Bung sudah pernah makan budu? Mamat bertanya lagi. Belum. Di mana boleh dapat? Saya ingin hendak merasa. Kata orang baunya busuk, ujar Mustafa. Bau keju juga busuk, Bung. Bau belacang dan bau cecala pun busuk. Tapi rasanya, Pak Mentua lalu di belakang pun tidak sedar, kata pula Mamat. Saya boleh cari? Barangkali di pondok sebelah kita ini ada, sebab baunya ada, kata Mamat lagi. Berani awak pergi meminta pada orang-orang dalam pondok sebelah itu? Saya tengok tokoh-tokohnya anak dara belaka. Tentulah ada penjaganya, entahlah emaknya atau makciknya, Mamat menerangkan. Lagipun, katanya lagi, masa ini bebas, kita boleh tegur anak siapapun. Memang itulah tujuan bermain pantai, yaitu supaya anak-anak dara boleh bersua dengan anak-anak teruna. Tapi awak bukan anak teruna lagi. Awak sudah 3 kali berkahwin. Saya sungguh anak teruna, kata Mustafa. Itu pun belum tentu. Entahlah Bung sudah kawin lebih banyak dari saya, siapa tahu. Dan untuk saya,
Kalau berjumpa dengan janda pun cukuplah. Tak besar belajar kalau jadi kawin. Maklumlah orang menarik beca, mana kan ada banyak duit. Tidak lama kemudian siaplah pondok 4 tiang itu. Atapnya kajang, dindingnya daun-daun kelapa kering dan di dalamnya dibentangkan tikar 2 helai. Mustafa memandang semula kepada pokok jambu yang menaunginya pondok mereka itu. Buah ini jadi perniagaan besar. Awak tahu, Mamat? Katanya. Di sini pun aku juga. 10 sen secupak, jawab Mamat. Mustafa mengira secupak 10 sen segantang 40 sen. Murah harganya di sini. Di Kuala Lumpur dijual orang 1 sen sebiji, katanya lagi. Setelah digoreng dan disirah dengan gula agaknya, bahkan dan dibungkus dengan kertas cermin, Mustafa menerangkan, negeri mana yang banyak sekali mengeluarkan biji jambu ini? Mamat bertanya. Nomor 1 Afrika, 83.000 ton setahun, dan yang kedua India, 70.000 ton setahun, jawab Mustafa. Beratus-ratus lori banyaknya, ya, dan banyak duitnya tuh. Kira sajalah, kalau 1 ton 2.000 ringgit, maka 70.000 ton jadi berapa? Mustafa menyuruh kawannya itu mengira. Lamban dapat jawaban. Mamat mengira 5 ton, naik 1.000 ringgit. 1.000 ton 20 ringgit, dan walau dibantu oleh jarinya, susah dia hendak mendapat jumlah semuanya. Darablah 200 dengan 70.000. Mustafa mengesyorkan. Bung, tolonglah kiralah. Saya tak pandai cepat-cepat, kata Mamat. 14 juta ringgit, jawabnya dengan pantas. Aduh, banyaknya, Mamat mengeluh. Tapi siapa yang membelinya? Dan apa gunanya kepada mereka itu? Dia bertanya lagi. Orang-orang Eropa dan Amerika, dan gunanya ialah dibuat campuran ramuan-ramuan kue kek, dirata sambil menonton wayang dan sebagainya. Menurut berita yang paling akhir daripada India, maka biji gajus dari negeri itu sekarang dibeli oleh orang-orang negeri Rusia dan Eropa Timur. Di Amerika sekarang buah badam cukup menjadi, dan karena itu tidak perlu orang-orang di sana membeli biji gajus. Mustafa menerangkan juga bahwa orang-orang Malaya, termasuk orang-orang Melayu, sudah banyak yang pandai membuat kue kek. Mereka itu diajar di sekolah-sekolah katanya. Dan saya percaya anak dada di sini sudah banyak yang pandai membuat kue-kue sedap cara modern. Dunia sekarang, Bung, wanita di mana yang tidak pandai membuat kue sedap-sedap, memasak makanan-makanan sedap, dan memakai pakaian-pakaian lawa, duitnya yang kurang, Bung, tapi kue-kue cara lama juga tidak kurang sedapnya. Kalau Bung mau rasa kue-kue buatan Terengganu, pergilah ke Pasar Tanjung. Macam-macam kue ada di situ. Saya sudah pergi, tapi saya takut mau makan. Lalat terlalu banyak di pasar itu. Saya takut dapat sakit perut. Demikianlah Mustafa menerangkan. Demikian tadi beberapa bagian dari Budak Beca karya Ishaq Haji Muhammad, sebuah seri sastra klasik dari negeri jiran. Nanti kita lanjut lagi, kita baca Main Pantai, salah satu bagian dari Budak Beca
karya Ishak Haji Muhammad.